Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setia Budi Cahyana dari tim Uina TV. Jadi pada kesempatan yang baik ini, kami dari tim Uina TV melakukan wawancara eksklusif bersama Bapak Profesor Dr. Fauzi Asri. Beliau akan memberikan pencerahan tentang takaran dan timbangan di dalam Al-Quran. Ya, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, langsung saja Bapak. Secara sederhana, apa itu timbangan dan takaran? Dan bagaimana Islam mengatur tentang takaran dan timbangan ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Uina TV, para pengelola, hadirin yang berbahagia, saya ucapkan selamat kepada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang mulai program Uina TV ini, dan hari ini saya diberi kesempatan untuk berkomunikasi, bersilaturahmi dengan pemirsa terutama, dan juga pada kawan-kawan di ruang lingkup ekonomi dan bisnis Islam. Alhamdulillah, kita pada hari ini bisa membahas yang sebenarnya menjadi kegiatan kita sehari-hari. Kegiatan kita itu adalah bertransaksi. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri, tetapi dia harus berkomunikasi dan memerlukan bantuan orang lain, baik melalui jual beli, melalui hibah, atau melalui bentuk apapun, karena ini merupakan kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, maka Al-Quran mengatur dengan sebaik-baiknya, agama kita juga mengatur dengan sebaik-baiknya. Al-Quran khusus mengenai transaksi yang berkaitan dengan muamalah, yang berkaitan dengan jual beli, yang berkaitan dengan pinjam meminjam dan sebagainya, itu di dalam Al-Quran disebutkan terutama di surah ke-83 Al-Mutaffifin ayat 1-3 disebutkan dengan tegas bahwa di situ langsung diingatkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini sifat-sifat manusia yang disinggung dan dijabarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah itu. Ayat itu menyatakan langsung ancaman bahwa neraka wail, kecelakaan. Kalau sudah celaka itu disebutkan, ada wail itu adalah neraka gitu. Neraka yang disebut dengan wail. Di surah lain juga ada dengan menyebut wail. Wailul likulli humazatil lumazah dan seterusnya itu. Itu artinya peringatan yang sangat keras. Kenapa? Karena memang aktivitas muamalah transaksi ini adalah kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh manusia, orang per orang maupun dengan kelompok atau lembaga. Nah, di situ jenis transaksi yang jelas itu disebutkan iktalu itu adalah menakar, mizan itu timbangan. Karena itu ada dua kategori ini yang sekarang mungkin bisa ditambahlah dengan jenis lain. Pada saat itu ini secara umum bahwa wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Nah, bila dia membeli, minta orang lain menakar supaya dicukupkan atau bahkan minta dilebihkan, itu kan sifat kita seperti itu manusia. Tapi apabila dia menjual, dia yang menakar untuk orang lain, dia kurangi, dia curangi. Nah, itu takaran dan timbangan yang sering dikenal di dalam dunia kita secara tradisional. Terus
Kalau umpamanya yang sifatnya harta, ini kan sifatnya harta atau benda ya. Harta atau benda itu bisa ada dua macam. Ada yang sifatnya atau bentuknya adalah fisik, material, tapi ada juga yang imaterial. Contoh, Anda kan punya handphone ya. Nah, Anda punya pulsa. Bisa bikin sendiri? Tidak. Tapi beli. Apa yang Anda beli? Saya mau beli kota katanya kan. Kota apa itu? Kota apa yang dibeli? Timbangannya sama, ukurannya sama. 2 mili 2 sente kali 1 mili umpamanya kan, 1,5 kali itu sama itu. Takarannya itu enggak ditakar, ukurannya ya sama. Oh kalau gitu apanya? Isinya. Anda tahu nggak isinya apa? Pulsa. Kita cuma tahu pulsa saja kan gitu. Ini produk orang kan gitu. Jadi kita nggak tahu. Pokoknya yang penting adalah manfaatnya di situ ya kan. Nah karena itulah maka dalam jual beli yang dijual belikan itu adalah selain bendanya itu juga ada manfaatnya, ada isinya, kualitasnya. Jadi yang kita beli sekarang ini tidak hanya kuantitas, tetapi juga adalah kualitas. Ada volume ya kan, ada isi. Nah antara volume, isi, kapasitas, nilai yang di situ itu harus terukur. Karena itulah yang disebut di dalam Al-Quran itu umum gitu. Kalau dulu orang mengartikan bahwa itu adalah takaran, sekarang takarannya beda. Anda beli gas LNG ya. Apa itu LNG? Liquid Natural Gas. Nah, apa itu SPBO? Nah, sekarang sudah dijual loh di SPBO. Ya kan? Di situ juga ada gas. Nanti Anda akan beli seperti ini. Sekarang ada gas melon ya. Sekarang ada gas yang tabung 13 kilo ya. Itu cuma besinya yang kita timbang ya. Iya, bukan gas. Liquidnya nggak kita timbang, gasnya nggak kita timbang. Ya, kita nggak tahu berapa itu. Makanya sering ada kecurangan kan di dalam situ. Nah, perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perkembangan budaya seperti itu harus kita lihat lagi secara komprehensif. Kemudian kita perhatikan apa sekarangnya ditransaksikan. Nah, orang akan gampang menipu, mengurangi kalau barangnya itu, bendanya itu tidak terlihat. Kita belikan seperti pulsa umpamanya. Beli berapa MB? Berapa GB? Gigabyte? Oh ya, umpamanya 5. Kita cuma belinya yang berapa? Yang 5.000. Beli yang berapa? Yang 27.000. Yang 50.000. Kita nggak tahu isinya. Cepat habis juga kita. Oh, ini karena terlalu banyak kita pakai kan kayak gitu aja. Tapi nggak tahu sekali pakainya itu berapa ukurannya. Itu ukuran pemakaian. Melalui apa mengukurnya? Lama penggunaan kah? Sinyal jauhnya, dekatnya kah? Itu kita tidak mengerti itu. Nah, jadi kita kadang-kadang yang kita beli itu kita tidak mengerti. Jadi gampang kita dikelabui, ditipu, dan dirugikan. Nah, karena itulah yang menjual ini juga harus jujur. Nah, di dalam kejujuran itulah yang nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Surga lah balasannya orang yang jujur itu. Nah, artinya apa? Bahwa dalam hal harta itu banyak misi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk posisinya apa? Posisinya untuk dikendalikan, posisinya untuk difungsikan dengan sebaik-baiknya. Di dalam hal transaksi ini tadi, dalam hal jual beli ini mengenai ukuran. Kalau ukuran liter itu gampang. Itu pun sering juga kan terjadi di mana-mana dikurangi. Ya. Beli minyak, beli berapa liter? Oh ternyata botol. Ya kan, bukan liter.
Kalau satu jerigen itu isinya 30 liter, belinya di pom bensin. Ketika dipindah ke botol, itu dapatnya 35 botol. Berarti kan nggak nyampe 1 liter. Makanya kalau Anda beli, jangan beli 1 liter nggak. Cukup aja bilang, beli 1 botol. Dan yang jual juga begitu juga kan nantinya kan. Supaya nggak kena apa-apa, jualah seadanya. Nah, itu kan jualah seadanya kan gitu. Bukan jualah 1 liter gitu. Karena belum tentu itu 1 liter. Nah, itu perkembangan dari segi ukuran, timbangan, ya. Ukuran itu ternyata luas sekali. Ukuran itu ternyata tidak hanya persoalan mili, sente, kilogram, dan seterusnya. Tetapi adalah juga menyangkut isi dan kualitas, menyangkut juga adalah volume yang ada di dalam situ. Yang kita semua itu, atau sebagian besar kita awam dalam hal itu tadi, kita hanya memanfaatkan, memfungsikan. Disitulah kita tidak hanya menuntut orang untuk jangan merugikan kita, tetapi kita juga harus tahu apakah kita itu dirugikan apa tidak. Dengan apa? Dengan ilmu tentang kualitas itu. Saya kira ini ya yang sebagai pengantar. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita bahwa umat Islam atau manusia itu dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang fungsinya apa? Fungsi harta itu adalah untuk dikelola menjadi amanah, pinjaman, supaya itu bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Nanti akan kita bicarakan mengenai bagaimana fungsi harta dan sifat manusia. Mungkin selanjutnya seperti itu nanti, insya Allah.